Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, saya Setia Ratna Dewi. Saya mengajar di SMK Bina Kerja Purwakarta, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi mengonstruksi teks eksposisi di kelas 10 RPL. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Akses diterima. Assalamualaikum. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik ya. Kemarin kalian pergi ke mana? Kunjungan industri? Ke Jakarta. Seru atau tidak? Apa? Tidak seru? Waduh, bahaya ini nanti kajurnya melihat, oh kok kenapa tidak seru gitu ya. Nah, baik, hari ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu. KM bisa pimpin ya. Silakan Syafira, pembelajaran seperti biasa. Silakan berdoa. Asmaul Husna ya. Yang hafal silakan kalian langsung bacakan. Apabila tidak hafal, saya beri kesempatan untuk melihat di internet. Silakan. Sebelum mulai pelajaran hari ini, yang terbaik dan membacakan Asmaul Husna. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu lupa ya. Ibu sebenarnya harusnya melihat dulu situasi kalian nih saat ini. Coba lihat di situ masih ada sampah-sampah ya. Coba diambil sampahnya. Tolong dibuang saja. Sudah, sampahnya dibuang. Tolong ditutup kembali pintunya. Ya, baik. Karena kalian sudah siap untuk belajar nih, Ibu ingin tanya, minggu lalu kita belajar apa sih? Masih ingat tidak? Apa? Eksposisi. Apa? Mengembangkan teks eksposisi. Hari ini kita akan belajar untuk apa? Mengonstruksi teks eksposisi. Mengonstruksi itu artinya apa sih? Apa? Memberikan. Mengonstruksi. Kalau konstruksi, membangun, berarti kita akan membangun sebuah teks. Bisa tidak? Bisa tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Benarnya bisa atau tidak? Kenapa bisa? Apa? Karena eksposisi salah satu cara untuk mengonstruksi dengan cara tadi Kezia bilang apa? Dilihat. Setelah itu dia apa lagi? Didengar. Lalu apa lagi? Dibaca, diraba, sama seperti observasi. Hanya bedanya mengonstruksi teks eksposisi harus ditambah dengan apa? Langsung tidak langsung. Pendapat. Nah,
ada observasi langsung dan tidak langsung. Setelah itu ditambahkan dengan pendapat. Pendapat ini kalau dalam teks eksposisi masuk ke dalam paragraf yang mana? Struktur paragraf yang mana? Struktur eksposisi masih ingat tidak? Apa saja eksposisi? Argumentasi, tesis. Benar, argumentasi di awal? Tesis, argumentasi, penegasan, ulang, berarti ada argumentasinya, yaitu pendapat. Kita akan belajar teks eksposisi. Nah, untuk mengonstruksi teks eksposisi hari ini, kalian diminta untuk menentukan topik terlebih dahulu. Untuk mengonstruksi kalian harus tahu topik terlebih dahulu. Minggu lalu kalian sudah mengembangkan teks eksposisi. Topiknya apa? Mouse atau tikus, komputer. Lalu apa lagi? Keyboard atau papan ketik. Jadi kalian sudah tahu ya, topiknya itu mengenai elektronik atau komunikasi yang biasa kalian gunakan karena kalian di jurusan RPL begitu. Setelah itu kalian diminta untuk mengemukakan gagasan kalian dan juga kalian bisa untuk mencoba menyampaikan hasil pemikiran kalian yang ada di dalam kelompok. Sebelum mengonstruksi, saya akan melakukan tes terlebih dahulu nih, yaitu ada tes awal. Terlihat tidak? Ini saja. Baik, kalau begitu silakan kalian lihat di sini. Ada sebuah teks. Sebelum kalian belajar mengonstruksi, ada sebuah teks nih. Yang pertama, Saidi mengatakan warga yang berada di Jakarta dan memiliki KTP DKI tidak perlu khawatir jika belum juga memiliki kertas A5 ataupun sudah mendapat A5 di daerah. Warga bisa datang langsung ke lokasi tempat pemungutan suara yang sesuai dengan alamat domisili di KPS. Kira-kira A5 itu apa sih? Nih, pemungutan suara. Iya, kertas. Apa A5 itu? Fungsinya untuk apa? Untuk mencoblos, karena kalian di sini ada kata kunci ya, tempat pemungutan suara. Kira-kira nih, teks di atas ini dikembangkan menggunakan paragraf apa? Paragraf pengembang prosedural dalam teks eksposisi. Kenapa prosedural? Karena berisi langkah-langkah. Bagus. Setelah itu kalian lihat lagi di sini. Nah, ini sedikit mencolok ke jurusan kalian nih. Lapisan kaca pada Xperia Z2 memberikan kesan elegan, tapi tubuh ponsel jadi agak licin dan canggung dalam genggaman. Baik, tadi kalian membaca teks yang ada di layar. Kira-kira apa yang tadi disampaikan oleh video tersebut? Perkembangan apa? Perkembangan teknologi. Bagaimana katanya? Perkembangan teknologi. Bagaimana? Dampak positif dan negatifnya. Apa katanya dampak positifnya? Mempermudah komunikasi dan informasi. Negatifnya bisa memberikan berita hoax atau berita bohong kalau kalian tidak mengetahui sumber yang valid, begitu ya. Nah, di sini ada sebuah contoh lagi, contoh teks yang bisa kalian lihat. Contoh teks ini, tolong kalian lihat apakah teks ini termasuk ke dalam teks eksposisi atau bukan.
Sebelum kalian membaca di depan, Ibu bagikan dulu LKPD agar kalian lebih mudah untuk membaca teks yang saya bagikan. Saya minta tolong kepada saya belum presensi ya. Karena saya belum presensi, jadi saya panggil satu persatu untuk menjadi bagian dari presensi hari ini. Silakan kepada Ahmadani, ada Ahmadani? Baik, silakan Ahmadani, tolong bacakan. Era telekomunikasi, telepon seluler dan informasi merupakan dua hal utama dalam era telekomunikasi yang tentu tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Silakan selanjutkan. Keduanya sangat penting. Jika seseorang tidak dapat memanfaatkan kedua hal ini dalam hitungan menit saja, mereka merasa ditinggalkan oleh lajunya kehidupan. Apabila kita cermati, kita dapat membedakan antara telepon seluler dan informasi. Baik, terima kasih Ahmadani. Aldi Mulyadi ada? Tidak hadir, kenapa? Izin. Baik, Braga. Ya, silakan lanjutkan. Perbedaan pertama dari segi fisik perbedaannya dan digunakan untuk bermacam-macam kepentingan pula. Strukturnya otomatis tadi kalian sudah belajar bahwa struktur teks eksposisi ada tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Tesis kalian bisa tuliskan meliputi pengertian dan sebagainya. Untuk argumentasi bisa kalian kembangkan dari paragraf pengembang yang sudah tadi ada contohnya. Dari segi apa? Tuliskan, uraikan. Dari segi apa? Paragraf ketiga, paragraf keempat, dan sampai paragraf ke-5. Yang pengembang perbandingan tadi boleh tulis pengembang perbandingan. Nah, kalian bisa buat itu. Namun sebelum kalian membuat atau mengonstruksi teks eksposisi, kita tentukan dulu cara mengonstruksinya. Tahap pertama, kalian sudah bisa menentukan jenis eksposisi ya. Kalian bisa menentukan jenis eksposisi terlebih dahulu yang akan kalian kembangkan. Setelah itu kalian bisa tentukan tema eksposisinya. Nah, karena kita di jurusan RPL berarti temanya tidak boleh melenceng dari jurusan karena harus disesuaikan dengan jurusan kalian. Yang ketiga ialah membuat draftnya atau menuliskan hal-hal yang kalian tulis di sini di LKPD. Nah, penentuan draft ini akan dikembangkan menjadi buku kumpulan teks eksposisi yang nantinya akan diterbitkan oleh sekolah kita, yaitu SMK Bina Kerja. Jadi untuk pengembangan teks eksposisi ini, mengonstruksi teks eksposisi, nanti akan dibuat sebuah buku kumpulan teks eksposisi dari kelas 10 RPL. Jadi untuk rangkaian selanjutnya ialah dibuatkan sebuah buku. Maka dari itu silakan kalian buat dari sekarang untuk draftnya. Nah, untuk membuat draftnya kita bagi dulu kelompok ya. Baik, kalau misalnya seperti itu silakan untuk silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya. Memutar ya. Silakan kalian gabung di sini kelompok 1, kelompok 2 boleh di belakang. Nah, sudah berkelompok ya. Baik, tolong dengarkan instruksi saya. Kalian buat terlebih dahulu, tentukan terlebih dahulu pengembang yang akan kalian buat. Apakah ingin menggunakan
paragraf mengambang definisi atau prosedur, silakan kalian kerjakan. Setelah itu tentukan temanya. Temanya Bu, saya ingin tema papan ketik, boleh, silakan. Setelah itu kalian tentukan draftnya. Kalian tentukan draftnya, berdiskusi dengan rekan kelompok kalian. Tentukan kira-kira ingin mengonstruksi teks eksposisi dengan tema apa, mengenai apa. Misal membandingkan papan ketik. Nah, perbandingan papan ketik misalnya dari segi fisik, papan ketik apa? Dari segi fisik, boleh tuliskan di sini. Dari segi tadi manfaat misalnya, boleh tuliskan di sini. Contohnya bagaimana ya? Contohnya yang tadi. Contohnya yang ini. Nah, silakan kalian berdiskusi ya. Silakan berdiskusi. Mengenai apa? Apple. Membandingin iPhone. Membandingkan handphone merek iPhone, merek Apple. merek Apple. Baik. Untuk kelompok ini Perbandingan menentukan perbandingan ponsel zaman dulu dengan zaman sekarang. Baik. Yang ini tolong di menentukan apa? Papan ketik. Baik, silakan. Sudah mencoba ya untuk pengembangannya. Nah, sekarang kalian coba untuk mengonstruksi sesuai dengan yang kemarin sudah kalian coba. Ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya ya. Baik, selagi kalian berdiskusi, saya akan menilai kerjasama dan juga tanggung jawab kalian ya dalam kelompok. Ciri khasnya Bagaimana kelompok? Silakan coba tulis ini. perbedaan baca. Perbedaan dari segi manfaat. Apa? Perbedaan dari segi manfaat. Isinya adalah Baik, waktunya tidak lama ya, hanya 10 menit saja. 10 sampai 15 menit saja untuk membuat atau mengonstruksi teks eksposisi. Bagaimana? Kurang ke sini. Untuk setiap generasinya nanti mau dibandingin di ini argumentasi. Kira-kira apa saja yang ada di dalam iPhone untuk fitur-fiturnya? apa ya? 8 giga. 8 GB untuk RAM-nya. Ini silakan berdiskusi. Cepat ya berpikirnya ya. Kelompok 1 sudah masuk ke paragraf ketiga nih. Sudah mulai masuk ke paragraf ketiga.
memverifikasi itu infonya. Dari segi fisik, segi manfaat sama yang ininya. Kesimpulannya aja kan? Kesimpulannya aja kan? Kesimpulannya Dibuat aja singkat. ringkas. Berbahan plastik. Dan berbentuk sepersegi panjang. Baik, kalian sudah mulai bisa. Saya ke kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Baik, dilihat dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah hampir selesai untuk paragraf kelima. Pernyataan umum dari paragraf pertama. Ya. Masuk argumentasi yang terakhir dikembangkan mengenai apa? Kualitas paling Kualitas. Silakan dikerjakan. Berikan informasi. Ini kan informasi kan? Enggak, berarti masuknya ini ke ini dong, ke perbandingan, bukan ke definisi. Iya, definisi. Kalau definisi Perbandingan manfaat dong, berarti. dibutuhkan lagi ya tesnya. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk maju ke depan. Boleh kelompok bagi yang ingin bertanya silakan maju ke depan agar bisa saya cek terlebih dahulu. Yang ingin bertanya, kelompok tidak ada. Baik, masih sibuk dalam kelompoknya ya. Teknologi semakin maju. teknologi semakin maju. Baik. Yang ingin bertanya, saya beri kesempatan untuk maju ke depan. Kelompok 1 ingin bertanya atau tidak? Kelompok 2, apabila ingin bertanya silakan maju ke depan. Kelompok 3 juga. Laporan bukan. Ini baru dua kalimat atau satu lagi? Ini bukan zaman. Zaman ya. Penggunaan ini zaman. Perbandingan. Zaman dahulu tidak ada dulu, nanti diperbaiki yang dulu ini dahulu juga memiliki beberapa perbedaan, koma, yaitu ada perbedaan dari segi fisik, segi manfaat dan laporan bisa laporan, tapi ini saya minta untuk satu kalimat lagi ya. Ini sudah, ini titik satu kalimat lagi karena ini baru satu kalimat, 2 kalimat ya. Silakan. Yang lain kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 masih ada yang harus diperbaiki. Kelompok 2 ada yang ingin bertanya tidak? Kelompok 3 masih sibuk dalam kelompoknya. Harga Kekasan. kekasan. Oh. Kekhasan.
Baik, tolong lihat lagi ke depan. Tugas kalian itu hanya sampai draftnya saja. Karena ini masih umum. Nanti untuk proses selanjutnya itu akan kalian buat sendiri agar penyuntingan bisa kalian selesaikan secara mandiri. Jadi nanti akan dikembangkan secara mandiri saat kalian menulis teks bebasnya, begitu. Baik, waktunya sudah tidak banyak lagi. Silakan untuk menghadap kembali ke depan. Waktunya sudah habis, silakan untuk menghadap kembali ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, silakan menghadap kembali ke depan. Bagaimana? Sulit? Lumayan. Kenapa lumayan? Beberapa kata ada yang salah tulis. Beberapa kata ada yang salah tulis, bahkan mungkin ada yang belum pernah kalian temukan ya. Jadi kalian masih harus mencari maknanya. Nah, untuk selanjutnya tolong lihat ke depan, tidak lagi menulis. Untuk selanjutnya kita akan mendengar hasil kerja kelompok kalian nih. Saya panggil secara acak atau berurutan? Saya panggil secara acak atau berurutan? Berurutan, ada yang berurutan, ada yang acak. Karena yang bilang berurutan itu dari kelompok 3. Yang bilang acak itu dari kelompok 1, begitu ya. Kelompok 2 diam saja karena kalaupun berurutan ataupun acak sudah pasrah, begitu ya. Baik, kalau begitu kita buat berurutan saja ya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Yang lain beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah itu membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Braga Dwi Anggara. Perkenalkan, nama saya Dwi Apriani. Nama saya Siti Nurcaya Dewi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Struktur tesis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kira-kira ada yang ingin bertanya atau tidak? Baik, ada yang ingin bertanya nih. Silakan. Kenapa? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Dava Rizky Mustafa. Pertanyaannya, kenapa memilih topik apa tadi? Ini ponsel zaman dulu dan ponsel zaman sekarang. Bagaimana? Kenapa memilih topik ponsel zaman dulu dengan zaman sekarang? Karena lebih mudah dimengerti. Karena ponsel sekarang salah satu alat yang sering digunakan. Ada lagi alasan tertentu? Nggak ada. Cuma segitu, Bu. Hanya Segitu. Hanya seperti itu, Dava, katanya ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Apakah sudah puas dengan jawabannya, Dava? Belum. Mengapa, Dava? Kurang rinci, Bu. Kurang rinci ya. Bagaimana nih kelompok? Kita memilih ponsel zaman dahulu dan zaman sekarang dikarenakan untuk membandingkannya sangat mudah. Mulai dari bentuk, fisik, manfaat itu sangat berkembang dari zaman ke zaman. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Apakah jawabannya sudah puas, Dava? Sudah. Baik, terima kasih Braga atas jawabannya. Kelompok 1 juga terima kasih.
Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Silakan kelompok 1, sangat bagus ya kelompok 1 ya. Nah, kita lihat lagi nih kelompok-kelompok selanjutnya. Tapi sebelum kalian melihat lagi penampilan selanjutnya, tadi kan sudah berurutan ya dari kelompok 1 dulu. Sekarang saya ingin acak dulu nih dari kelompok 3. Ayo silakan maju kelompok 3. Aduh, ini banyak sekali penggemarnya ya kelompok 3 ini. Penggemar dalam apa ini? Baik, silakan. Tolong lebih ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Dafa Rizky Mustafa. Nama saya Rian Darmawan. Nama saya Tiara. Temanya adalah membandingkan iPhone seri lama dan iPhone seri terbaru. Struktur tesis. Apple adalah perusahaan teknologi raksasa di dunia. Banyak sekali teknologi yang dikembangkan dan diproduksi, seperti handphone, laptop, dan smartwatch. Dan lain halnya, nama setiap teknologinya pun bervariatif, seperti handphonenya diberi nama iPhone dan laptopnya diberi nama MacBook. Metode pengembangan yang dipakai definisi. Lain halnya dengan kebanyakan merek teknologi lainnya yang hanya berfokus pada satu teknologi, namun Apple banyak sekali teknologi yang dibuatnya. Seperti iPhone memiliki banyak generasi saat ini, seperti yang terbaru adalah seri 14 dan pada seri pertamanya seri ketiga. Metode pengembangan yang dipakai adalah definisi. Struktur argumentasi. Seri pertama dan seri terbaru sangatlah jomplang dibandingkan segi seperti tombol yang sudah hadir ada di seri terbaru dan software yang semakin lama semakin baru yang terus di-update hingga sekarang ada fitur bernama Dynamic Island yang membuat kamera menyatu dengan layar. Metode pengembangan yang dipakai prosedural. Salah tulis. Perbandingan harganya pun saat ini sangatlah jauh. Seri 3 saat ini dicek di marketplace hanya 350.000 dan seri terendah di seri 14 adalah 14 juta. Perbedaan inilah yang disebut transformasi teknologi yang semakin sini semakin canggih. Menurut saya, perkembangan teknologi ini harus diterima seiring berjalannya waktu. Metode pengembangan yang dipakai perbandingan pulanya. Penegasan ulangnya, teknologi yang semakin canggih harus diterima sisi baiknya dan dibuang sisi buruknya. Seperti halnya pada iPhone, jika seri yang digunakan sudah usang, menurut saya perlu diganti agar mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Metode pengembangan yang dipakai definisi.